Luar biasa. Sehat semua kan? Oke, ya kalau kayak gitu sebelum kita mulai pelajaran nih, kayaknya pada lemes-lemes banget nih ya. Kita peregangan dulu Mas. Peregangan dulu ya. Oke semuanya, peregangan dulu. Oke, kalau gitu ketua kelas Dwi masuk semua nggak? Alhamdulillah Pak. Satu nggak masuk Pak. Bapak absen dulu ya. Dari Geral, Hadir Pak. Andre, Hadir Pak. Salman, Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Kalau gitu, Dwi siapin kelasnya. Siap. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan sebuah materi yang akan kita bahas menurut kita akan melanjutkan sebuah materi pada pertemuan minggu lalu. Semuanya ada yang masih ingat gak nih pada pertemuan minggu lalu? Masih Pak, kita belajar tentang pengertian perubahan sosial Pak. Nah, apa itu artinya perubahan sosial? Nah, jadi perubahan sosial itu adalah suatu perubahan terjadi pada lembaga-lembaga masyarakatan di dalam sebuah masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam tentang menilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat Pak. Cakep Andre. Bener banget nih Andre. Ada yang mau nambahin lagi gak? Saya Pak. Nah, iya sama. Nah, kita juga belajar soal faktor penyebab perubahan sosial Pak. Apa itu faktor-faktornya? Nah, jadi faktor penyebab perubahan sosial tuh terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal sama faktor eksternal. Nah, faktor internal itu kayak contohnya kependudukan, penemuan-penemuan baru, dan juga pertentangan atau konflik. Nah, sedangkan faktor eksternal itu kayak lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Nah, bener banget nih buat teman-teman semuanya. Mari kita kasih tepuk tangan dulu nih buat Anda. Oke, jadi melanjutkan pertemuan minggu lalu, sekarang kita juga akan membahas tentang proses dari perubahan sosial. Nah, bisa dilihat ya dari proses perubahan sosial kayak apa sih proses perubahan sosial itu? Boleh di next week. Nah, proses perubahan sosial ini maksudnya adalah suatu bagian dari proses perubahan dalam interaksi sosial ataupun juga proses perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Nah, bisa dilihat dari sini ada dua poin yang harus kalian ketahui, yaitu perubahan dalam interaksi sosial dan perubahan terhadap keseimbangan sosial. Nah, proses perubahan sosial ini juga meliputi tentang perubahan-perubahan dalam nilai sosial, perubahan-perubahan dalam norma sosial, terus juga perilaku dan lapisan-lapisan masyarakat serta kepada lembaga kemasyarakatan. Nah, boleh di next nih. Nah, bisa dilihat dulu nih pada gambar di papan tulis ini, ada yang tahu nggak nih maksudnya kayak gimana? Itu banyak Sawah. Banyak sawah, Pak. Banyak sawah, cuman kalau misalnya kalian melihat lebih dalam lagi, lebih luas lagi, itu juga termasuk ke dalam proses perubahan sosial. Contohnya kayak tadi yang udah disebutin sama Salma, dengan adanya penemuan-penemuan baru yang tadi banyak sawah dengan kerbau, terus juga sekarang bisa menjadi banyak dengan traktor, penemuan-penemuan barunya. Kalau bisa dilihat dari contoh kita sekarang nih ya, kayak kalian belajar udah pakai handphone, udah enak, bisa tinggal searching. Lah dulu bapak nih ya, kalau misalnya belajar harus nyari buku dulu, ke perpus dulu. Kalian udah enak, harusnya bersyukur. Nah, terus kita juga bisa dilihat di gambar di satunya lagi nih, tentang kayak perubahan-perubahan passion karena adanya pengaruh kebudayaan luar. Kayak sekarang banyak banget nih orang-orang yang bajunya semakin terbuka,
harusnya kan kalau misalnya menurut agama Bapak, agama Islam harus menutup aurat. Masya Allah. Jadi jangan terlalu ikut-ikut lah sama pengaruh-pengaruh kebudayaan luar. Siap. Nah, proses perubahan sosial ini juga terjadi ke dalam beberapa proses nih. Yang pertama juga ada difusi. Nah, apa sih difusi itu? Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan, maksudnya seperti ide-ide ataupun keyakinan dan hasil kebudayaan dari satu individu ke individu lainnya atau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Nah, maksudnya difusi ini bisa kayak contohnya kita ambil misalnya kayak si Habib Jafar nih ya, dia kan juga lagi menyebarkan unsur-unsur kebudayaan Islam dengan cara berdakwah dengan dia melalui media-media sosial sekarang ini. Terus juga difusi bisa berarti kayak sebagai pengaruh-pengaruh yang kita harus terapin juga. Nah terus kayak difusi ini kayaknya ada contohnya nggak? Ada yang tahu nggak nih? Kayak Pak, Nah iya Aldila, difusi intra masyarakat Pak. difusi intra masyarakat. Luar biasa. Nah, apa sih difusi intra masyarakat itu tahu nggak? Kayak Pak, Apa Aldila? difusi intra masyarakat itu adalah proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lain di dalam masyarakat Pak. Nah, benar banget nih kalau misalnya intra masyarakat itu masih dalam proses penyebarannya dari individu ke individu lainnya. Nah, kalau misalnya yang kedua ada yang tahu nggak? Saya Pak, Ya, Tut, difusi antar masyarakat Pak. antar masyarakat. Nah, apa sih antar masyarakat itu? Difusi yang terjadi penyebaran unsurnya itu dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Nah, berarti kayak kita udah tahu nih ya perbedaan antara intra masyarakat dan juga antar masyarakat. Kalau misalnya intra masyarakat itu ke dalam satu individu ke individu lainnya, kalau misalnya antar masyarakat dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Boleh di next gitu. Nah, yang kedua juga ada proses akulturasi. Akulturasi juga merupakan proses perubahan sosial yang terjadi apabila suatu kebudayaan asing masuk ke dalam sekelompok masyarakat. Nah, sehingga kebudayaan asing ini itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan yang asli. Misalnya kayak ada pengaruh-pengaruh budaya barat yang baik-baiknya nih bisa kita ambil terus kita sesuaikan dengan budaya-budaya kita. Nah, boleh di next week. Nah, yang ketiga ini ada proses asimilasi. Coba Giral, tolong bacain dong. Coba, jadi asimilasi itu menurut Guntur-Ningrat, proses asimilasi akan timbul jika ada suatu kelompok dengan kelompok lain yang berbeda kebudayaan dan saling berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga kebudayaan masing-masing kelompok akan berubah dan saling menyesuaikan diri Pak. Nah, kalau misalkan yang tadi juga kan juga masuk ke kebudayaan lain terus juga menyesuaikan dengan kebudayaan kita. Sedangkan kalau misalnya asimilasi ini melalui proses yang berlangsung secara terus-menerus dan cukup lama, makanya budaya ini akhirnya akan selalu berubah dan menyesuaikan ke dalam kebudayaan masing-masingnya. Boleh next week. Nah, Gerald coba tolong bacain lagi. Oke Pak, jadi faktor pendukungnya itu adanya toleransi antar kebudayaan berbeda, yang kedua adanya sikap menghormati dan menghargai, yang ketiga adanya persamaan unsur kebudayaan, terus juga ada faktor penghambat, yang pertama kehidupan kelompok yang terisolasi, yang kedua adanya perasaan takut terhadap budaya lain, yang ketiga kurangnya pengetahuan tentang budaya lain Pak. Nah, jadi benar banget dari sekira yang berbacain faktor asimilasi ini punya faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Nah, kalau misalnya faktor pendukungnya itu adanya toleransi antara kebudayaan yang berbeda. Jadi kalau misalnya adanya toleransi dengan kebudayaan yang berbeda, maka mereka akan saling menyesuaikan. Nah, kalau misalnya faktor penghambatnya itu jadi kalau misalnya kebudayaan ini saling terisolasi, makanya kebudayaannya itu tidak mau menyatu lagi atau menyesuaikan. Boleh tidak sih? Nah, yang terakhir ini ada akomodasi. Boleh tolong Aul tolong bacain. Akomodasi sebagai suatu keadaan, akomodasi merujuk pada adanya keseimbangan dalam berinteraksi antara individu
individu dan kelompok sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sebagai proses akomodasi menunjuk kepada sebuah usaha manusia untuk meredakan pertentangan-pertentangan atau usaha-usaha untuk mencapai kestabilan interaksi sosial. Nah, kalau misalnya di proses perubahan sosial akomodasi ini bisa dilihat dalam dua pengertian. Yang pertama itu ada sebagai suatu keadaan dan sebagai sebuah proses. Nah, kalau misalnya sebagai sebuah keadaan ini maksudnya juga mereka juga saling melakukan keseimbangan dan antara norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan sebagai proses itu untuk meredakan adanya pertentangan-pertentangan untuk mencapai kestabilan interaksi sosial. Nah, mulai next nih. Nah, kalau misalnya dari yang ini ada yang ingin beratnya nggak? Saya Pak. Iya, guys ya. Mengapa perubahan itu selalu terjadi di kehidupan masyarakat, sama dia itu berpengaruh sama perilaku masyarakat? Nah, dari Indonesia ada yang pengen coba menjawab nggak nih? Saya Pak. Ya, bilang. Proses perubahan sosial itu akan terus berlangsung selama masih terjadi interaksi antara manusia dan antar masyarakat Pak, karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Nah, benar banget nih kata Alhamdulillah. Ada yang mau coba nambahin lagi nggak? Saya Pak coba. Ya, Jun. Kalau ditanya kenapa perubahan sosial dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, itu karena perubahan perilaku masyarakat tergantung bagaimana cara mereka melakukan hubungan sosial. Nah, jadi secara sadar ataupun tidak mereka mengikuti perubahan tersebut. Nah, udah jelas kan Nisha? Nah, jadi proses perubahan sosial ini akan terjadi secara terus-menerus atau langsung ke dalam kehidupan masyarakat kita karena secara tanpa sadar kita bakal selalu berbenturan dengan adanya proses perubahan sosial ini. Oke, boleh next nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi yang akan Bapak bagikan. Nah, kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Nah, dalam kelompok ini Bapak akan menyuruh kalian buat mencari teori-teori dalam proses perubahan sosial. Nah, kelompok pertama, kelompok kedua, lanjutnya kelompok ketiga, kelompok keempat. Oke, proses diskusi ini Bapak kasih waktu selama 2 menit kali ya, cukup kan? Oke. Nah, kalian boleh lihat handphonenya kalau misalnya perlu beberapa referensi atau dari buku-buku atau jurnal. Oke, udah selesai belum? Ya Pak. Belum apa udah nih? Udah. Belum. Udah Pak. Sabar. Sabar Bu. Oke, Bapak kasih waktu 1 menit lagi kali ya buat nyelesain tugas kalian. Ya Pak. Berapa ini kelompok kami Mbak? Ya. Belum selesai nggak kan? Iya, sama kenapa? Sama katanya. Enggak apa-apa. Oke, waktu diskusinya udah selesai. Mungkin dari setiap masing-masing perwakilan kelompok boleh presentasi secara singkat tentang apa yang kalian udah dapat tentang teori perubahan sosial ini. Dimulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama pakai teori evolusi Pak. Teori evolusi yang menjelaskan bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap atau linear yang dialami oleh setiap masyarakat, yang artinya perubahan sosial akan terjadi secara bertahap mulai dari awal hingga akhir. Lalu setiap tahap terakhir telah tercapai maka perubahan tidak akan terjadi lagi Pak. Nah, kalau misalnya dari kelompok 1 berarti dia ada teori yang pertama itu teori evolusi yang terjadi secara bertahap di dalam proses perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, kalau misalnya kelompok 2, Kalau dari kelompok 2 kita
Jadi teori konflik ini ngejelasin kalau misalnya perubahan sosial itu dapat berbentuk konflik, di mana konflik ini kan berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa sama kelompok masyarakat yang tertindas. Jadi perubahan sosial itu mengubah sistem sosial itu sendiri. Gitu. Oke, berarti dari teori konflik ini bisa kita tahu kalau misalnya dalam sebuah konflik ini ada pengaruh positif yang bisa kita ambil untuk saling menyesuaikan dalam proses perubahan sosial ini. Oke, kalau kelompok 3 udah selesai belum? Udah Pak. Oke, kelompok 3 silakan. Kalau kelompok 3 itu dapat teori fungsional. Nah, teori fungsional ini menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Nah, oleh karena itu perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, teori fungsional ini hanya menerima perubahan yang menguntungkan atau bermanfaat untuk masyarakat. Sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat itu tidak akan digunakan. Nah, berarti kalau misalnya dari teori fungsional kita bisa tahu kalau misalnya teori fungsional ini mengatakan bahwa dia akan mengambil dengan yang berfungsi atau bermanfaat saja dalam penggunaannya, sedangkan yang tidak bermanfaat maka akan ditinggalkan. Oke, sedangkan kelompok 4. Kelompok 4 teori siklus Pak, di mana dalam teori siklus perubahan sosial dapat terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti, walaupun pada tahap terakhir yang sempurna. Perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya sehingga tergambar sebuah siklus. Nah, oke, dari keempat teori ini berarti udah pada tahu ya ada teori evolusi, teori konflik, teori fungsional, dan teori siklus. Nah, karena udah bel juga, Bapak akan ngasih kesimpulan sedikit buat pertemuan kali ini tentang proses perubahan sosial. Jadi proses perubahan sosial ini ada beberapa bentuk. Yang pertama tadi ada difusi, terus juga ada asimilasi, terus akulturasi, dan juga ada akomodasi. Sedangkan untuk teori perubahan sosial juga ada 4. Yang pertama ada evolusi, yang kedua ada konflik, yang ketiga ada teori fungsional, dan yang keempat ada teori siklus. Oke, karena Bapak udah selesai juga nih ngajarnya, semoga apa yang Bapak ajarin dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, Dwi, silakan disiapin lagi buat tutup kelas. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian bisa istirahat ya. Ya,